mengungkapkan kekhawatiran penjegalan. Dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Ya buat apa kami melakukan ganjelan-ganjelan, karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya. Sosok itu tidak memiliki banyak prestasi, ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan. Kamu harus usahakan koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Selamat malam saudara, tak ada angin, tak ada hujan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali melontarkan isu penjegalan terhadap Anies Baswedan. Tuduhan ini ditepis Menko Polhukam Mahfud MD yang memastikan tak ada upaya untuk menjegal Anies seperti yang dituduhkan. Mahfud justru mewanti-wanti jangan sampai justru Anies dijegal internal koalisi sendiri. Apalagi belakangan Partai Demokrat sudah melontarkan ancaman akan mengevaluasi dukungannya kepada Anies jika Anies tak kunjung deklarasi siapa bakal cawapres yang akan mendampingi. Kenapa tiba-tiba isu penjegalan ini muncul lagi? Dan benarkah ada upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan? Atau jangan-jangan karena koalisi yang bakal mengusung Anies ini sudah tak lagi sehati? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Effendi Hoiri, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat malam Gus Coy. Selamat malam. Selamat malam juga Bung Jansen Sitindaun, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Selamat malam. Malam Livi, selamat malam seluruh penonton Indonesia. Selamat malam Valdo Maldini, Staf Khusus Mensesnek. Selamat malam Bang Valdo. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan juga selamat malam untuk Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinator Relawan Pemenangan GP PDIP. Selamat malam semua. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Atma Jaya, Universitas Bakri, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Esa Unggul, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Isu penjegalan Anies Baswedan kembali muncul ke permukaan. Adalah Denny Indrayana yang melontarkan isu ini lagi. Mantan Wamenkumham ini curiga ada upaya sistematis untuk menjegal Anies. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD langsung membantah kecurigaan Denny. Dia justru mewanti-wanti agar jangan sampai Anies dijegal di internal koalisi. Kan Denny itu bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia dapat tiket. Memang iya, karena dia kan selalu menuduh pemerintah tuh mau menjegal Anies. Menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, menunda pemilu. Kalau gitu bagi tugas, kamu saya tugaskan jaga Anies agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah. Kan itu maksud saya. Agar tidak ada pemerintah, kalau ada dari pemerintah yang mengganggu ya lawan dari dalam. Tudingan Anies dijegal di internal koalisi bukannya tanpa alasan. Pasalnya, Partai Demokrat melontarkan ancaman akan menarik dukungan kalau Anies Baswedan tidak segera mendeklarasikan bakal cawapres yang akan jadi pasangannya. Kalau bicara mengenai nama cawapres, kan kewenangannya ada di capres. Jadi bagi Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya. Karena kami ingin apa yang menjadi aspirasi dari publik, dari masyarakat yang ingin perubahan, yang menginginkan Mas Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden dan berlayar di 2024, serta memenangkan Pilpres nanti benar-benar bisa terwujud. Desakan ini ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang menuding Partai Demokrat mengancam hengkang kalau AHY tidak dipilih sebagai bacawa pres.
Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu. Terus terang saya belum pernah melihat baliho Demokrat memasang foto Anies, kecuali AHY. Kita kemudian konsisten saja dengan komitmen yang sudah ditandatangani ketum partai. Tidak perlu menekan-nekan capres. Benarkah ada upaya menjegal Anies Baswedan? Atau jangan-jangan isu ini muncul karena Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah tidak solid lagi? Saudara telah bergabung juga di studio Dua Arah. Ini adalah panelis kita Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, Bung Adi. Selamat malam, Livi. Selamat malam semuanya. Saya mau langsung ke Bung Jansen. Bung Jansen, Anda tahu soal isu penjegalan terhadap Anies Baswedan ini? Pertama, teaser tayangan awalnya ini terlalu tendensius ya. Oke. Itu dia. Yang kedua, beda tuh antara apa yang disampaikan oleh Andi Arief dengan penjegalan dalam tanda kutip yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Jadi kalau kemudian dimaksud dengan PKKSP Muldoko, jangankan Anies Baswedan begitu, yang maju capres baru nanti bulan Oktober daftarnya. Saya saja kalau PK Muldoko yang merusak akal sehat dan ketentuan hukum itu dikabulkan, terjegal jadi caleg, padahal sudah daftar. Nah, karena yang dilakukan oleh Muldoko itu, mohon maaf Gus, beda dengan yang dialami oleh teman-teman Nasdem. Kalau teman-teman Nasdem ini kan dalam tanda kutip tuh mengambil kadernya, walaupun menggunakan asas presumption of innocence, ya kita tunggu nanti putusan pengadilan. Oke. Benar atau tidak begitu. Kalau kami Demokrat ini dalam konteks PK Muldoko, itu ingin mengambil sertifikat hak milik rumahnya begitu. Jadi bukan lagi kader seperti yang di Nasdem begitu dia. Jadi sedangkan Muldoko ini ya, sebagaimana sering saya sampaikan begitu, tidak pernah jadi kader Partai Demokrat. Itu seluruh anggota DPR Partai Demokrat hari ini tuh satu orang pun tidak ada yang dilahirkan Muldoko. Bahkan satu biji batu bata pun dari seluruh aset Demokrat hari ini, kantor Demokrat tuh tidak ada tuh sumbangsi Muldoko begitu. Undang-undang Parpol mengatur, tunggu dulu. Undang-undang Parpol mengatur ya, kader itu haruslah anggota partai politik. Namanya ada di sistem informasi partai politik. Jadi soal ini sederhana. Itu. Baik. Pada sisi itu dia. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jangan itu kemudian. kita bahas, Bang. Nanti saya akan Gimana? kasih waktu itu untuk bahas. Saya ke Valdo dulu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal isu penjegalan, yang dimaksud kalau Anda melihat isu penjegalan seperti yang dimaksud Bung Jansen soal Muldoko, atau memang isu penjegalan terhadap Anies Baswedan? Anda melihatnya kasus ini kemana? Ya sebenarnya bagi kami Haji Denny lagi bercanda ya. Kenapa bercanda? Ya karena kepuasan pemerintah yang tinggi relatif tanpa skandal kasus hari ini, itu cara jegalnya gimana gitu. Sedangkan ya mohon maaf, mohon izin nih, pemerintahan yang sebelumnya, nggak sebelumnya aja, sebelumnya nih, itu banyak sekali kasus, banyak korupsi, itu juga nggak menjegal Mbak. Jadi kami kira sebagai pakar hukum, tentu dihormati, kebebasan berbicara kita hormati gitu. Tapi secara faktual menurut kami ide-ide yang dilontarkan oleh Haji Denny itu nggak masuk akal gitu. Ya jadi karena menurut kami kalau seandainya beliau menginginkan adanya lempar-lemparan diskusi, memanas-manaskan situasi, mungkin udah berhasil ya. Dan saya doakanlah Haji Denny berhasil dalam mencalekannya di Partai Demokrat nanti. Oke. Nah, jadi kami kira segala tuduhan-tuduhan itu ya jadi tidak masuk akal Mbak Livi. Jadi menurut Anda apa yang dilontarkan Denny itu senafas dengan katakanlah suara Partai Demokrat, karena kemudian Denny sekarang jadi bagian dari Partai Demokrat? Kita menghormati Prof. Denny sebagai orang yang paham hukum. Beliau juga mantan wakil menteri. Kita menghormati itu. Dan kita menghormati kebebasan berbicara. Tapi apabila tuduhan-tuduhan dia sampaikan, ini udah kayak rilis survei loh Mbak Livi, Mbak Haji Denny ini ngerilis statement tiap minggu. Ya kan, belum lagi tadi ada Pak Arsul Sani yang komplain, beliau nulis surat lagi nih, gitu kan. Nah jadi menurut kami apa yang beliau lakukan, apa yang beliau lontarkan itu benar-benar tidak masuk akal gitu. Begini, bisa ditanggapi. Jadi begini, di depan mata Dido ada PK Muldoko, ya. PK Muldoko itu, ya, dalam proses ketika diajukan ke Menteri Hukum dan HAM, ketika dia ingin mendaftarkan, ya, dirinya menjadi ketua umum Partai Demokrat itu sudah ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM. Itu dia. Kenapa kok ditolak? Ini yang kami katakan, jangan sampai Pak Jokowi diam aja melihat persoalan ini.
Saya lah misalnya Pak Yasona. Pak Yasona ini pernah jadi Mahkamah Partai PDIP. Sama seperti saya hari ini. Jadi ngerti betul soal undang-undang parpol itu. Bahwa kader partai itu haruslah anggota partai politik. Namanya ada di Sipol. Saya lah Menkumham. Pak Muldoko mau daftarkan diri sebagai apa? Ketua Umum Partai Demokrat. Syarat pertama tuh KTA Bapak mana? KTA-nya saja dia sudah nggak punya. Jadi intinya gini, jadi intinya betul Anda meyakini bahwa pemerintah sengaja menjegal Anies Baswedan lewat Partai Demokrat. Itu makanya saya katakan tadi, kalau dikaitkan dengan Anies terlalu jauh. Jangankan Anies, saya pribadi pun, ya, kalau PK Muldoko ini dikabulkan, rumah Partai Demokrat ini diambil begitu, saya ini terjegal. Saya jawab ya. Itu. Jadi ini soal akal sehat, yang pertama, soal undang-undang. Yang itu pertama, makanya kita ini isu katakan, hukum. Pak Jokowi, yang jangan ini dibiarkan. Ditahan dulu Bang Jansen, ayo. Ya, pertama ini isu hukum. Tadi Bang Jansen pun udah menyampaikan sendiri. Pak Yasona Lawli sebagai Menkumham udah menyatakan sikap pemerintah. Pak Ketua Umum AHY sudah bertemu juga dengan Presiden Jokowi dan di situ disampaikan juga sikap pemerintah. Jadi ini bukan soal pertempuran antara Menkumham dan Pak Muldoko sebagai kepala staf KSP. Tapi Partai Demokrat versi Pak Muldoko yang tadi Bang Jansen sampaikan, yang sampaikan alasannya itu sedang menggugat Menkumham Yasona Lawli. Ini dua hal yang berbeda nih. Ini dua hal yang berbeda, bukan hal yang sama nih. Jadi ini masih diluruskan terlebih dahulu. Ini adalah soal Partai Demokrat versi Pak Muldoko yang menggugat keputusan Menkumham. Nah, bukan Pak Muldoko lawan Pak Yasona. Itu dua hal yang berbeda. Harusnya Presiden itu ngambil tindakan. Ditahan dulu. Bukan. Ini penting kita luruskan soal ini. Dan itu jauh banget loh dari pencegahan loh. Iya, nanti isu hukum loh itu. Satu persatu. Oke, satu persatu. Saya mau ke Gus Coy dulu. Gus Coy, kalau kita melihat sekarang dikatakan yang dikemukakan oleh Denny Indrayana menyatakan bahwa ada isu pencegahan di internal Anies Baswedan, kalau Gus Coy sendiri melihat mengamini statement itu? Harus dijawab apa? Tadi saya nggak boleh jawab panjang-panjang. Ini jawabannya bisa panjang. Oke, yang pertama, komentar saya semoga yang benar yang menang. Nah, kita lihat perjalanan berikutnya. Yang kedua, memang ada bau, tapi kadang tidak ada rupa. Kadang begitu. Tapi dalam konteks keseluruhan pencalonan Mas Anies sejak awal, kita deklarasikan, kemudian setelah itu kita sosialisasi ke berbagai daerah. Memang banyak gangguan. Gangguan kayak apa, Gus? Ya, misalnya ketika kita ke Banten, saya kebetulan yang ngurus di sana, mau ke Lebak, kemudian ada pengumuman spanduk-spanduk di mana-mana, Anies tidak jadi ke Lebak. Padahal kita jadi. Nah, tapi harus dicatat, ini dari mana kita tidak tahu. Apakah dari istana kita tidak tahu, apakah dari intelijen kita tidak tahu. Ini kan nyata. Kemudian sosialisasi ke daerah. Ketika kita sudah dapat izin di sebuah tempat, tiba-tiba yang memberi izin kemudian membatalkan 5 detik atau 2 jam sebelumnya misalnya gitu. Jadi tapi menurut saya udahlah, baiklah. Ini semua kami anggap sebagai sebuah tantangan dan kita berharap kepada semua pihak, mari kita berdemokrasi secara fair, mari kita berkompetisi di dalam mengisi demokrasi ini, ya secara terbuka, kita saling menghormati, menghargai, memberi kesempatan. Saya ke Bung Deddy. Bung Deddy, ada bau-bau isu penjegalan, kurang lebih gitu yang disebutkan Gus Coy. Anda gimana responnya? Ya, saya nggak mencium baunya. Karena kalau ada bau kan pasti ada bangkainya ya. Kan nggak mungkin ada bau nggak ada bangkai. Pertama yang dulu kita sering dengar kan misalnya lewat kasus hukum di KPK ya. Yang kalau menurut saya hal ini hanya bisa diatasi dengan ya katakanlah Dewas KPK
itu memanggil penyidik yang terkait lalu memeriksa. Ya, duduk perkaranya, betul tidak? Ada katakanlah perbedaan opini di kalangan internal KPK. Jadi masyarakat bisa tahu. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka kecurigaan itu akan tetap muncul. Tapi kalau soal PK Muldoko gimana tuh? Kalau dianggap Soal itu PK juga upaya untuk mencegah Anies. adalah proses hukum yang saya kira tidak mungkin dicampur-campuri oleh presiden atau eksekutif. Kalau itu terjadi, saya percaya ya di MK juga akan keluar isu itu. Karena pasti juga yang namanya MA ya akan mempertahankan yang namanya independensinya. Tidak mungkin di Jadi MA itu semua ya? orang tutup mulut bareng-bareng. Jadi nggak mungkin ada pemerintah intervensi Pasti di situ. ada orang yang dikenal oleh Demokrat yang bisa memberikan informasi apa yang terjadi di dalam. Itu di luar ranah eksekutif. Nah, apalagi tadi Gus Coy bilang misalnya pembatalan. Kita juga ngalamin mau pakai stadion, ya udah semua yang di panitia di bawah bilang mau pakai stadion ini, misalnya kan saya bisa sebut daerahnya, tiba-tiba nggak dikasih, ya padahal tinggal 4 hari. Di Jawa Timur juga begitu kemarin. Mau di sini nggak dikasih, mau di sini nggak dikasih. Jadi menurut Anda isu penjagalan itu mengada-ngada? Nanti dijawab usai jeda. Saya kira rakyat yang nilai. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Betulkah Anies Baswedan dijegal kiri kanan? Kalau tadi pertanyaan saya ke Bung Deddy, jadi ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Saya kira kita sebut mengada-ada kalau Denny Indrayana tidak bisa menyebutkan fakta dan data yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak bisa terbantahkan, itu mengada-ada. Ya, kalau itu benar, ya kami bersimpati. Dan kita harus melawan praktek seperti ini kalau memang benar misalnya soal MK dan sebagainya. Tetapi sejauh ini Indrayana Denny ini hanya membuat insinuasi, otak-atik gatuk, ya macam nyusun Lego, atur-atur sendiri lalu berkesimpulan sendiri. Nah ini yang menurut saya tidak baik buat demokrasi, berbahaya. Tapi ia kan mention tokoh-tokoh penting, ia menyebutkan bahwa Pak SBY sudah siap untuk turun gunung sejak awal, kemudian ada isu dari wakil presiden yang menyebut, mantan wakil presiden yang menyebutkan bahwa nanti hanya akan ada 2 pasang, karena 1 pasang kemudian nanti tidak akan jadi naik, itu ya, tanpa dasar juga menurut Anda? Itu yang Denny harus pertanggungjawabkan. Yang dia sebut itu mau nggak bicara benar seperti itu atau tidak. Ya, lalu kita periksa fakta-faktanya. Itu loh. Kalau hanya menyebut dari sini, dari sono, ini kan dia minjam tangan mukul kepala orang, nampar muka orang dengan minjam tangan orang lain. Itu kan namanya kebangetan kalau menurut saya. Sebelum Bang Jansen, saya ke Bang Adi dulu. Bang Adi, jadi menurut Anda kenapa isu penjagalan ini tiba-tiba muncul lagi setelah kemudian lama hilang? Ya saya kira memang kita semua cukup berkepentingan ingin tahu apakah betul soal isu penjagalan ini terjadi pada Anies Baswedan. Karena harus kita akui Livi, ini adalah konsumsi elit yang saya kira memang tidak semua orang tahu. Oleh karena itu siapapun yang menuduh ada penjagalan harus dibuktikan secara politik ya. Ataupun fakta-fakta lainnya yang saya kira memang itu bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kalau saya membaca ya, soal isu penjagalan Anies ini kan campur aduk antara kasus hukum ataupun isu politik. Pertama kalau kita runut satu persatu, soal isu penjagalan Anies ini terkait dengan Formula E. Yang katanya itu akan menjadi batu sandungan buat Anies maju di 2024. Bahkan Nasdem mendeklarasikan Anies untuk jadi capres itu sebagai upaya, sebagai benteng supaya Anies tidak dikriminalisasi. Secara hukum kan begitu ceritanya. Baru kemudian ada alasan politisnya. Ketika Anies safari politik di berbagai tempat, ada pembatalan tempat yang kemudian dianggap sebagai intervensi supaya pergerakan politik Anies agak sedikit terganggu. Tak lama setelah itu SBY pidato soal bocoran Jokowi hanya menginginkan 2 poros. Saya prihatin dan harus turun gunung karena mendengar info 2024 sudah didesain hanya akan 2 poros dan akan menolak calon-calon yang di luar pemerintah. Kan itu ceritanya. Belakangan kembali menguat.
ketika Pak Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka, dikaitkan dengan penjagalan itu. Jadi Anda melihat penjagalan ini mungkin sudah didesain secara sistematis atau memang ini betul-betul akal-akalan yang aja? secara kasus hukum sebenarnya menurut saya, yang ini perlu dibuktikan. Apakah betul ketika isu penjagalan itu dikaitkan dengan begal yang dilakukan oleh Muldoko, yang disampaikan oleh Partai Demokrat? Setahu saya 2 tahun yang lalu, soal pembegalan ini sudah dilakukan. Saat itu publik tidak ada kaitannya dengan soal bagaimana Anies tidak bisa maju. Nah, yang bahkan teranyar secara politik isu penjagalannya itu, Livi, ketika misalnya ada survei yang menempatkan Anies berada di posisi ketika ini adalah langkah-langkah sistematis yang kemudian membuat Anies itu supaya tidak bisa maju. Yang ingin saya katakan adalah kalau betul ada penjagalan, ada fakta yang dipertanggungjawabkan, kita semua akan pasang badan. Karena demokrasi itu harus kita rawat. Ini yang saya kira penting untuk kita sampaikan. Yang pertama soal jangan sampai presiden mencampuri urusan yudikatif. Sepakat kita itu dia. Jangan sampai. Itu makanya sudah 16 kali kemudian sidang soal yang kaitannya dengan Muldoko ini di pengadilan itu kami hadapi dan kami menang begitu dia. Tanpa kemudian membawa-bawa presiden. Tapi jangan juga kemudian kalau istilah Gus Robi itu copet partai seperti Muldoko ini yang tidak pernah jadi kader Partai Demokrat, anggota Partai Demokrat, tetap bekerja di istana. Itu yang kami tolak. Yang kedua tadi disampaikan oleh pengamat kita, Adi, kenapa kok baru ribut sekarang begini? Ada timelinenya. Jadi putusan kasasi terhadap kasasi terhadap kasus Muldoko ini 29 September 2022. 29 September 2022. 14 Desember 2022 karena itu sudah inkrah, Partai Demokrat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Itu 29 September 2022 kemarin sudah inkrah persoalan ini. Itu makanya 14 Desember Partai Demokrat ditetapkan sebagai peserta pemilu dia. Kemudian tanggal 3 Maret 2023 pasca tanggal 2 Maretnya Partai Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan, Muldoko ini maju lagi ke PT UN, ngajukan PK. Itu. Kemudian 15 Mei kemarin perkara ini secara resmi sudah diregister di Mahkamah Agung. Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, imperatif dikatakan kalau kemudian nanti Mahkamah Agung sudah menunjuk majelis hakim pada perkara ini, maka paling lama 3 bulan harus diputuskan. Sekarang saya bertanya gini, Bang Jansen, sebelum Yang kedua begini, tunggu dulu. Yang kedua begini, di Indonesia ini proses hukum, penegakan hukum plus peradilan kita itu sering dalam tanda kutip masih menyisakan ruang yang gelap. Masuknya faktor-faktor non hukum. Untuk itu maka kemudian kami membawa ini ke tempat terang. Apalagi persidangan di PK ini di Mahkamah Agung itu Bang Jansen, tertutup dia. Jadi kami bukan mengiba-iba kepada presiden untuk menolong kami di wilayah yudikatifnya, tidak. Tetapi jangan biarkan Muldoko ini, Pak Jokowi, itu. Dia bukan anggota partai, bukan kader partai. Menkumham Anda sudah menolak dia, kemudian Anda biarkan. Jadi menurut Anda, aksi Muldoko lanjutan ini terjadi karena Demokrat decide untuk memilih Anies Baswedan maju sebagai sederhananya begini, walaupun ini mutatis mutandis tidak bisa diterapkan di perkara ini dulu ada surat edaran Kapolri Tito, kalau orang sudah jadi peserta pilkada, itu tidak boleh lagi diganggu dengan persoalan hukum. Jadi ini sengaja diganggu, Valdo. Tanggapi dulu, Valdo. Per 14 Desember kita ini sudah peserta pemilu. Bang Jansen. Sudah inkrah putusannya. Harusnya soal proses hukum ini di-freeze. Harusnya, karena sudah peserta. Walaupun aturan soal itu tidak ada Pertama soal PK dalam proses hukum kita kan inilah salah satu persoalan hukum kita PK itu bisa nggak selesai-selesai juga. Bisa PK atas PK itu mulai dari kasus dulu si Ketua SBSI Muchtar Pakpahan sudah inkrah malah PK lagi oleh jaksa, lalu PK lagi nggak selesai-selesai. Jadi dalam satu sisi memang inilah persoalan hukum kita. Jadi kalau Muldoko di sana mem-PK memang karena diberi peluang oleh hukum kita. Jadi bukan karena disengaja ketika Anies Baswedan dicalonkan oleh Demokrat. Kalau itu saya nggak ikut-ikut, tapi saya kira kita harus bisa memisahkan antara persoalan Muldoko sebagai individu dan status dia sebagai kepala staf kepresidenan. Itu biar jelas dulu. Tadi yang kedua apa? Ada tadi yang penting.
Ya mungkin yang juga perlu izin Bang sampai Ya, silakan. nanti saya ambil waktu Abang coba tanggapin lagi. Jadi yang copet partai ini kan yang bicara Gus Romi kalau saya nggak salah. Oke. Itu copet konstitusional maksudnya, bukan dalam case ini. Nah jadi dalam hal ini kami kira kalau seandainya Partai Demokrat merasa kalau seandainya ini Paldo ini kan kader kriminal, PSI. Aku ingin laporkan nanya, aja kau ke punya KTA tidak di kepolisian, PSI? ya kan? Kan ada Itu. KUHP-nya. Ya. Nah jadi kalau seandainya Boleh ini tidak murni orang kasus hukum. yang Oke. tidak Dan oleh punya karena itu, KTA, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai, itu adalah hak jadi ketua ketua Oke. partai. loh. Mana Itu hak boleh? presiden gitu loh. Oke. Nah, Hilang yang akal kedua, sehat kawan-kawan saya kira, Yes, ini. sebentar. Siapa mungkin dulu begini soal Mbak ini? Livi. Ini kayaknya kasakusuk ini kayaknya belum putus Ini soal Cawapres kebenaran, Mas Anies soal ini. akal Oke. sehat. Karena oleh aturan karena itu ini undang-undang didorong terus. itu. Masa Saya kita kira larikan ke sana kemari? Belum clear di dalam. Boleh sehingga apa ini tidak, jadi itu strategi aja bayangkan. Oke, satu-satu. Untuk Jadi apa yang adalah- belum clear di dalam? Ya karena kan belum ada yang pasti. Itu. Nah. Anies belum pasti. Itu. Cawapresnya belum ada. Kalau sekarang putus aja langsung Mas AHY jadi Oke, cawapresnya. jadi Anda Kalau merasa mau ini gitu memang ya. internal Kenapa koalisinya enggak? saja Do. memang Ya masih ini belum buying fix. time aja yang Do. dilakukan. Saya capek juga ngomong begal-begal Do. terus. Oke. Ini sama terus Do, narasinya. menurut kau boleh tidak orang ya tidak terdaftar di sipol jadi anggota? Ya kalau seandainya mengaku-ngaku abang selaku merasa kader itu partai. perbuatan melanggar hukum, abang Itu. laporkan aja. Kan proses hukum ada di Republik ini. Bukan partai Oke. yang cuma itu. Ya kan? Jadi laporkan saja semuanya. Itu. Jangan akal sehat kita hilang. Nggak begitu. ada Karena hilang kita juga, hari Bang. ini kerja di pemerintahan. Orang Oke. ini tidak pernah jadi Enggak. kader. Iya. Namanya tidak ada Tinggal di sipol. dilaporkan aja. Kalau rasanya ada bukti itu dibuktikan, tunjukkan buktinya. Yang kedua laporkan aja Biar ke polisi. Oke. Kan KUHP ada. Do, Apa jadi bedanya? ketua ranting aja di partai itu Iya. harus punya KTA terdaftar jadi Paham. anggota. Oke. Rasanya itu adalah Itu. isu hukum. Lanjutkan perjuangannya. Artinya Kita ini dukung. Anda menduga ada upaya pencegahan secara sistematis, secara rapi, secara runut Nggak yang ada, sengaja Mbak. Itu dilakukan isu untuk hukum menjegal Anies aja Baswedan. yang Itu isu dipepet-pepetin. menurut Anda. Nanti kita lanjutkan usai jeda di Duara. Semangat kesegeraan ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan. Bisa jadi, saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tetapi saya kembali kepada tesis dasar. Logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi. Oke. Saya mau ke Gus Coy langsung. Gus, kalau Anda melihat statement dari Mas AHY tadi, Anda merasa ini Demokrat sedang menekan Anies untuk segera mendeklarasikan siapa cawapresnya? Enggak, itu bagus. Berharap mengusulkan. Ya kan? Itu Kok bagus. beda? Kenapa Ahmad Ali tadi mengatakan bahwa ini dianggap sebagai tekanan terhadap Anies Baswedan, harusnya capres nggak boleh ditekan-tekan, itu kata Ahmad Ali. Kok Gus Coy ngomongnya beda? Substansinya sama, semuanya sebetulnya sama. Jadi Mas Arief ya, Mas Jansen. Andi Arief itu Andi Arief. sebetulnya maksudnya kan usulan. Oke. Kak Ahmad Ali ya sedikit mereaksi. Gak apa-apa, itu bagian dari pengayaan pikiran supaya di internal koalisi ini segera melakukan langkah-langkah. Oke. Dan betul, saya kira langkah selama ini harus dievaluasi, kemudian melakukan langkah-langkah baru yang lebih produktif sehingga Mas Anies bisa naik elektabilitasnya, ya. Dan ini harus dilakukan secara bersama untuk sosialisasi. Oke. Untuk mendiskusikan, mempersiapkan segala sesuatunya termasuk misalnya perubahan Indonesia ke depan yang diinginkan itu seperti apa, konsep ekonominya seperti apa, politiknya. Intinya adalah ipolek sosbud hankam rata. Oke. Ya. Baik. Dalam konteks kita mau melakukan perubahan itu seperti apa. Baik. Nah, itu harus dipersiapkan semuanya. Saya- Nah, oleh karena itu maka semua masukan-masukan hari ini itu Oke. harus
segera ditampung, kemudian berdiskusi 8 tim. Oke, tim 8 itu tim ya. 8 ini Saya ke Bang Jansen, Gus Coy. Jadi ini harus berdiskusi. Tapi betul nggak sih ada tekanan dari Demokrat untuk menarik dukungan kalau memang Anies nggak deklarasi siapa cawapresnya? Pertama, hilangkan dulu 2 kata. Jadi memaksa dan tekanan begitu. Itu nggak betul. Nah, jadi evaluasinya itu terkait soal evaluasi bagaimana jalan kita untuk menang. Jalan ilmiah. Karena faktanya memang kami tidak ingin mengingkari posisi survei Mas Anies itu kan nomor 3 hari ini. Oke. Untuk mengejar 2 pasangan di atasnya itu kan harus ada jalan ilmiah. Itu makanya teman-teman kami juga sering mengatakan begitu dalam koalisi. Mas Anies itu kemarin nomor urut 3 kok di DKI. Bisa mengejar kok sampai ke peringkat pertama dan juara. Kami katakan, kami kebetulan mazhabnya beda. DKI itu terlalu kecil. Itu. Sedangkan ini kan pilpres. Mas Anies pidato hari ini di Jakarta, Gus, mungkin baru sampai di kampungku di Sidikalang sana 1 minggu lagi. Jadi mengubah keadaan tuh nggak bisa sekecil Jakarta kemarin. Jadi Bang Jansen, ini kalau kita lihat nih. Jadi kita maksimalkan. Saya bacakan ini Bang Jansen. Ini kata Wakil Ketum Partai Nasdem. Sebenarnya berterus terang saja kalau bukan AHY yang jadi wakil mau mundur. Bilang aja begitu katanya. Lalu, ada lagi next slide-nya. Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Demokrat memasang foto Anies kecuali AHY. Next, kita kemudian konsisten saja dengan komitmen yang sudah ditandatangani ketum partai, tidak perlu menekan-nekan capres. Gimana? Jadi benar menarik dukungan kalau bukan AHY cawapresnya? Jadi gini, ketika atau enggak Bang? Ketika piagam koalisi itu kita tanda tangani, itu dengan sekaligus sesungguhnya termasuk Demokrat melakukan sosialisasi terhadap Mas Anies, termasuk seluruh karir Partai Demokrat. Tapi katanya nggak ada baliho Anies yang ditempel Demokrat. Banyak. Yang Bang Ahmad Ali mungkin muter di tempat lokasi Nasdem aja tuh. Kalau lokasi Demokrat banyak. Plus, kami karir Partai Demokrat ini juga di mana-mana sudah mensosialisasikan Anies. Oke. Jadi sebenarnya nggak tepat. Itu nggak tepat. Bang Faldo. Ya, ini inti masalahnya Mbak Livi. Inti masalahnya cawapres belum putus, digeser ke narasi penjagalan. Jangan lupa Pak Haji Deni bicara soal validitas tadi, Bang Dedi. Hari ini Pak Haji Deni minta maaf sama Pak Arsul Sani. Jadi sebenarnya publik tuh menunggu gitu. Dan karena ini kan udah jadi persoalan negara nih siapa cawapres Mas Anies ini. Putuskan aja lah. Kalau seandainya Mas AHY pas dirasa deklarasikan selesai ini narasi penjagalan itu yang berbeda. Valdo, orang ingin mengetahui. Valdo, dalam konteks cawapres, halo, Valdo, diputer-puter. Dalam konteks cawapres, saya kira partai lain, calon lain juga belum. Jadi kenapa harus dorong-dorong kita? Selama isu ini masih ada, belum putus cawapresnya, penjagalan ini main terus. Enggak, ini 2 hal berbeda. Adu antara soal pengisian cawapres ini dengan PKB. Kalau PKB selama tidak ada. Sekarang gini. Yang jadi pertanyaan gini, kenapa kemudian, saya mau ke Bang Dedi. Kenapa tiba-tiba Mbak Puan menyebut nama AHY muncul? Ya karena memang ada disebut di dalam rapat kita. Ya kan wajar dong, ya kita terbuka gitu loh. Jadi itu nama serius masuk AHY? Ke dalam bursa? Kan ada 10 nama Mbak. Ya, dan itu semua nama-nama yang terekam di survei. Bukan ketika misalnya AHY ketika nggak jadi cawapresnya Anies inilah geser gitu, enggak ya? Terlalu pagi kita untuk bicara itu. Tapi kan Bu Puan ketika ditanya para wartawan bagaimana tentang cawapres, Bu Puan menyampaikan bahwa ada 10 nama dan menyebut beberapa nama di situ sebagai calon-calon yang potensial dipertimbangkan di dalam. Saya ke Bung Adi. Bung Adi, kalau Anda melihat ini kenapa bisa jadi ancam-ancaman antara Nasdem dan juga Demokrat? Ya, saya kira memang kalau dari dulu kita melihat bahwa seakan-akan isu penjagalan Anies itu muncul dari luar. Dari outsider soal Formula E sampai soal... tapi kan intinya? Betul. Nah sekarang justru penjagalan itu juga muncul dari dalam. Jadi perkelahian opini antara Bang Andi Arief dengan Bang Ahmad Ali, ini adalah suatu hal yang serius. Bahwa koalisi ini nggak solid-solid amat. Tidak seperti yang disampaikan oleh Bang Jansen sama Gus Coy. Di panggung depannya memang tampak solid dan mesra. Tapi kalau sudah perang terbuka antara Bang Andi Arief, ini orang penting loh. Bang Ahmad Ali juga orang penting di Nasdem. Soal siapa yang bisa mendampingi Anies, kapan dideklarasikan, ini menjadi satu instrumen dan batu ganjalan yang bagi saya cukup serius. Itu artinya apa? Anies sangat potensial.
tidak bisa diusung oleh Partai Demokrat. Sampai hari ini saya belum menemukan jawaban politik yang hitam putih. Kalau bukan AHY yang dipilih sebagai wakilnya Anies. Jadi menurut Anda sebenarnya dukungan Demokrat terhadap Anies ini masih abu-abu? Nanti dijawabnya usai jeda di Dua Arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah, betul kan Anies Baswedan dijegal kanan kiri. Saya ke Bang Adi. Bang Adi, jadi memang Anies Baswedan memang belum pasti akan diusung karena koalisi di internalnya nggak solid menurut Anda? Saya kira pernyataan Bang Ahmad Ali itu cukup rasional. Di tempat saya tinggal, di daerah Tangsel dan seterusnya, saya tidak nemu ada foto Anies Baswedan yang logonya ada Partai Demokrat. Jadi agak sebal juga sebenarnya kalau kemudian Demokrat terus mendesakkan AHY untuk jadi wakil Anies, tapi pada saat yang bersamaan tidak ada foto Anies secara masif, secara agresif yang ditampilkan sebagai bagian dari pemenangan Demokrat. Kan ini sebenarnya adalah tawuran yang saya kira tidak bisa dihindari. Oleh karena itu ketika ada isu terkait dengan begal, dulu itu kan 2, 4, 5 bahkan 6 jarinya diarahkan keluar. Saat ini saya kira 1 atau 2 jarinya itu harus diarahkan juga ke dalam. Bahwa insoliditas koalisi perubahan juga perlu diuji iman politiknya. Tidak pernah terbayangkan oleh kita semua ketika Bang Andi Arief harus perang-perangan dengan Bang Ahmad Ali. Padahal kita sering Bang Jansen mendengar bahkan menyatakan bahwa koalisi ini solid-solid saja. Gus Coy selalu membantah bahwa tidak ada persoalan apapun. Ini hanya sebatas gimmick, ini hanya sebatas melodrama. Kalau ini gimmick dan melodrama, tentu ini adalah melodrama yang tidak lucu dan tentu saja ini akan kontraproduktif. Jadi bingung para pendukung poros perubahan. Jadi sebenarnya betulkah ini solid betul ataupun tidak poros perubahan ini. Jadi ini sebetulnya hanya sekedar gimmick atau memang betul di internal koalisi perubahan itu nggak solid, Gus Coy? Solid. Saya yang lebih tahu ketimbang Adi. Adi kan orang luar. Ini solid Indonesia apa? Saya kan ada di dalam. Solid, kuat, imannya, ketakwaannya, semuanya mantap. Jadi betul ya, jadi apa yang terjadi antara Ahmad Ali dan Andi Arief itu memang ya itu konflik mereka berdua aja. Ya biasalah, masa begitu kemudian dipersoalkan seolah-olah perbedaan pendapat seperti itu otomatis mencerminkan ketidakhebatan yang ada di dalam. Mencerminkan seolah-olah di dalam itu amburadul. Tidak. Karena semua yang ada di dalam ini kan mewakili 3 partai. Baik. Ya, kemudian sudah tanda tangan, poin-poinnya sudah jelas, arahnya sudah jelas, tema yang diusung jelas. Apalagi? Nah, dalam perjalanan karena menghadapi manusia ada eksternal, ada internal, ada semi eksternal, semi internal, macam-macam. Kan? Jadi ke depan saya kira jangan lagi melihat ini koalisi perubahan tidak solid. Tidak itu lagi. Jadi solid ya, tepuk tangan dulu untuk Gus Coy. Maaf Gus Coy. Tapi pertanyakan kira-kira apa? Hai koalisi perubahan, apa konsep Anda tentang perubahan masa depan? Jadi yang pertanyaannya gini, singkat saja untuk Bang Jansen. Gagasan. Tanyakan soal gagasan. Jangan diadu domba. Baik, saya ke Bang Jansen sekarang. Bang, jadi kalau AHY nggak jadi cawapresnya Anies, Demokrat akan tetap di koalisi perubahan ataukah akan hengkang? Tetap saja, tetap ya. Tetapi ini saya ingin memakai waktu ini untuk permohonan kami tetap sama. Singkat Pak saja ya Jokowi Bang. tolong resapel Muldoko karena puluhan juta kader Partai Demokrat pembayar pajak di negeri ini. Kami tidak rela uang pajak kami dibayar untuk mengganti KSP bernama Muldoko. Yang kedua, dari sudut pandang pemerintah, permohonan dia sudah ditolak oleh Menkumham. Kalau kita bicara proses hukum, kepastian hukum itu sampai tingkat kasasi. Kasasinya per 29 September kemarin juga sudah ditolak. Artinya dia bukan kader, tidak pernah jadi anggota Partai Demokrat. Dia sudah merusak demokrasi kita, tata kelola organisasi. Jadi resapel dia. Tapi intinya tetap di dalam ya, tetap di koalisi perubahan ya. Tetap. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau ternyata betul Anies nanti nggak jadi maju, suaranya kan kemungkinan besar akan lari ke Prabowo. Itu nggak takut Ganjar nanti? Kita berpolitik dengan keyakinan, Mbak, bukan dengan ketakutan. Ya, jadi kita siap dengan apapun. Tapi saya mau menggunakan forum ini untuk mengingatkan Denny Indrayana, yang katanya profesor doktor supaya berhentilah membuat isu-isu yang membuat gaduh hanya dengan otak-atik gatuk. Karena ini anak-anak muda ini, pemilih pemula ini
belum bisa membedakan mana informasi yang valid atau tidak. Jadi sebagai seorang katakanlah akademisi dengan pangkat profesor, doktor, berhentilah bikin gaduh. Jangan cari perhatian dengan kegaduhan. Oke. Faldo. Ya, juga deh untuk Aji Deni. Semoga pileg nanti Aji Deni Indrayana lolos. Ya, popularitas sudah dapat, Bang, dengan bikin banyak keributan. Tapi yang jelas, yang penting kita tidak terlibat sedikit pun terkait penjagalan. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan, berkali-kali kita sampaikan. Sehingga kami kira mudah-mudahan putus segera cawapresnya Koalisi Perubahan. Kita doakan. Semua masyarakat Indonesia mendoakan dan menunggu siapa cawapres Mas Anies Baswedan. Agar isu penjagalan ini segera selesai. Terima kasih. Oke, saya mau nyambung dari kalimatnya Mas Faldo tadi. Apa hubungannya cawapres dengan isu penjagalan memang? Belum putus. Ya saya kira persoalan AHY apakah jadi pendamping Anies atau tidak itu kan menjadi persoalan yang cukup penting. Tapi kata Bang Jansen tadi udah clear. Nah itu bagus justru. Artinya apa? Partai Demokrat ini berpolitiknya ikhlas lillahi ta'ala. Tak dapat cawapres tetap lanjut, AHY tak berdampingan dengan Anies, poros perubahan ini akan ada. Kan tinggal diuji apakah itu betul terjadi ataupun tidak. Karena kita tahu 2019 yang lalu ketika AHY tidak jadi pendamping Prabowo, Prabowo kan diserang. Tapi artinya gini, kalau sekarang memang memastikan bagaimana kondisi pencapresan Anies Baswedan ke depannya? Saya kira 3 partai politik ini kuncinya, di luar hal-hal yang sifatnya hukum. Saya termasuk orang yang dari awal selalu mengatakan, soal apapun nanti keputusan MK ini pasti akan dikaitkan dengan Jokowi. Saya setuju kalau kemudian Pak Muldoko ini diberikan kartu kuning. Kartu kuning bukan kartu merah ya kalau katanya kan? Saya kartu kuning. Apa kartu kuning bentuknya gimana? Kartu kuning, harus diperingati atau gimana? Harus diperingati gitu ya, bahwa persoalan-persoalan internal partai itu tidak boleh dinaikkan lagi kartu merah dan interpretasi oleh siapapun. Dalam konteks itu bagi saya, kalaupun toh ada upaya-upaya untuk menjegal Anies dengan cara-cara yang inkonstitusional, kita harus lawan dalam konteks itu supaya demokrasi kita sehat. Jadi kalau tidak setuju Anies datang ke TPS, ya sudah nggak usah dipilih. Tapi bukan dengan cara-cara yang justru merusak demokrasi. Tapi ingat juga, jangan-jangan narasi-narasi bahwa Anies ini akan dicegal dari luar, bisa saja ini bagian dari underdog effect yang sebenarnya ingin dicapai oleh poros perubahan. Apa itu underdog effect? Selalu mengesankan dirinya itu terdolimi. Ya kemudian diintervensi, direcoki dan kemungkinan. Padahal sebenarnya tidak ada. Sama-sama ingin mendapatkan insentif dukungan politik. Oleh karena itu kalau melihat dinamika politik ke depan, belakangan ini kan lihat bahwa justru yang menjadi ancaman di internal poros perubahan ini adalah Partai Demokrat yang sudah mulai bermanuver agresif. Dulu mengultimatum, belakangan mengintimidasi soal bagaimana evaluasi dukungan mereka terhadap Anies. Jadi soal jegal-menjegal ini ada dari luar dan ada dari dalam juga. Ini semacam bara dalam sekam yang bisa muncul kapan saja. Tapi Bang Jansen tadi katakan, Gus Coy juga katakan sebenarnya mereka solid-solid aja, nggak ada. Oh iya semoga, kita berharap itu. Karena saya kira poros perubahan ini akan menarik kalau ada sebagai lawan politik dan antitesa dari pemerintahan saat ini. Itu yang sebenarnya kita ingin tunggu persis. Oleh karena itu saya selalu mengatakan apakah poros perubahan ini betul-betul terwujud atau tidak di 2024 sangat tergantung ketiga partai ini. Kalau soal Anies elektabilitasnya rendah, ada statement cawe-cawe, itu nggak ada kaitannya dengan penjegalan. Ini soal bagaimana iman politik Demokrat, PKS dan Nasdem terus jalan. Bagaimana kendaraan ini tidak bisa berhenti di tengah jalan. Artinya tinggal bagaimana memastikan soliditas di dalam nggak pecah di dalam. Karena gitu. begini, isu penjagalan dari luar ketika dikaitkan dengan Formula E ini kan sudah nggak ada. Anies tidak pernah dipanggil kembali untuk sebagai saksi. Orang sudah bicara itu sebagai bagian dari politisasi. Nah yang bagi saya yang agak ramai itu dari Demokrat belakangan muncul mengaitkan dengan pembegalan Anies. Bagi saya ini justru hanya terkait dengan Demokrat kok. Bagi Bang Jansen yang penting Demokrat itu jangan diambil alih. Kalau persoalan Anies bisa maju atau tidak di 2024 wallahu a'lam itu lain hal. Makanya muncul. Yang penting Demokratnya aman aja dulu. Yang penting Demokratnya tidak diambil alih oleh Pak Muldoko. Jadi persoalan Anies bisa maju atau tidak di 2024 kayaknya itu footnote belakangan deh. Sepertinya itu. Jadi membaca statement politik Bang Jansen bagi saya dua hal. Yang pertama Demokrat nggak pindah tangan. Yang kedua soal Anies jadi maju atau tidak itu belakangan. Masih jauh kok Oktober itu. Yang penting aman ya. Yang penting Demokrat dulu aman. Yang penting Demokratnya aman gitu ya Bang Jansen ya. Itu yang penting. Begini Vi, walaupun kita beda partai begitu, tapi soal nilai-nilai, kebenaran, undang-undang dan aturan itu harusnya nilai-nilai kita sama. Jadi soal Muldoko ini harusnya tidak ada satupun orang di luar sana
ya yang membenarkan tindakan yang dia lakukan ini, karena ini bisa menimpa siapapun. Oke, tepuk tangan untuk Yang semua narasumber kedua, saya. Pak Jokowi, Oke. di mana-mana pengambil alihan parpol itu di seluruh dunia ini pasti akan menciptakan chaos. Oke, Semoga baik. itu tidak terjadi. Sekian dan terima kasih. Oke, Hidup tepuk demokrasi. tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, pemerintah memang sudah seharusnya fokus pada sisa masa pemerintahan yang hanya tersisa kurang dari 1,5 tahun. Bukan justru fokus lirik kanan kiri demi mencari penerus kepemimpinan nanti. Sudah seharusnya juga dukungan bagi calon kandidat capres diberikan secara merata. Sehingga tak ada lagi 1-2 capres yang merasa jadi anak tiri dari pemerintahan sendiri. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa minggu depan.